Assalamualaikum sahabat Koders. Jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel Koders Berdasi. Sahabat Koders, di video kali ini saya akan membahas salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Bahasa pemrograman Python. Namun sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Koders yang telah mensubscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, buat kalian yang ingin belajar tentang Python, ada baiknya kalau teman-teman subscribe dulu channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video update tentang Python di channel ini. So, enjoy this video, enjoy this channel, don't skip this video, and let's go. Baik sahabat Koders, kali ini kita akan membahas dasar-dasar daripada Python. What is Python? Python is powerful, open source, dan merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer. Digunakan untuk pengembangan web development, pengembangan aplikasi bidang sains, matematika, dan lain sebagainya. Memiliki library yang sangat baik dan komunitas yang sangat luas. Menyediakan integrasi yang mudah dengan layanan web dan aplikasi desktop berbasis GUI. Digunakan oleh sebagian besar perusahaan seperti YouTube, Instagram, Pinterest, dan lain sebagainya. Banyak digunakan dalam ilmu data science dan untuk mengembangkan proyek machine learning. Dengan kode yang simple dan mudah diimplementasikan, sehingga bisa lebih mengutamakan pengembangan aplikasi yang kita buat, bukan malah sibuk untuk mencari sintaks error. Untuk belajar Python, ada beberapa alur yang harus kita lewati. Nah, roadmap-nya seperti ini. Di step pertama, kita akan mempelajari dulu dasar-dasarnya dari Python, sintaksnya seperti apa, variabel, tipe datanya, dan kondisionalnya. Kemudian step selanjutnya, kemudian kita belajar looping, function, built-in function. Kemudian step berikutnya, kita akan pelajari data struktur, list, tuples, sets, dictionaries. Kemudian step berikutnya, kita belajar OOP, classes, inheritance, objects. Kemudian step berikutnya, kita melangkah ke advanced topic yang pertama, yaitu regex, decorators, lambda. Step berikutnya, kemudian advanced topic yang kedua, yaitu modules dan iterators. Step berikutnya, kemudian mempelajari library dari Python. Step selanjutnya, belajar tentang version control system. Kemudian step selanjutnya, lalu kita akan build aplikasi Python. Nah, inilah teman-teman roadmap untuk kita mempelajari Python itu sendiri. What the best programming language for me? Kira-kira saya cocok di bahasa pemrograman apa sih? Saya harus belajar bahasa pemrograman apa ini? Sesuai dengan minat dan bakat saya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa clue, beberapa pilihan di mana teman-teman bakatnya di mana, teman-teman enaknya di mana.
Ini dia. Yang pertama, jika teman-teman mencari pemrograman yang mudah dan padat, silakan teman-teman pelajari bahasa pemrograman Python. Yang kedua, jika Anda ingin menjadi seorang development, silakan teman-teman mempelajari bahasa pemrograman C++. Yang ketiga, jika Anda ingin membuat sebuah mobile aplikasi, silakan teman-teman mempelajari bahasa pemrograman Java. Kemudian yang terakhir, jika Anda ingin menjadi seorang web development, silakan teman-teman mempelajari pemrograman JavaScript. Nah, teman-teman, silakan dipilih nih, minat dan bakatnya di mana. Mau belajar apa? Pemrogramannya harus belajar yang mana? Nah, semoga dengan tahu 4 clue ini, teman-teman sudah bisa memilih bahwa, oh, saya minatnya ini harus mempelajari bahasa pemrograman yang ini. Selanjutnya, di awal kita mengatakan bahwa sintaks daripada Python itu sangat sederhana, simple. Nah, disinilah perbandingannya teman-teman. Di bahasa C++, untuk menampilkan output hello world, membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 baris perintah yang diawali dengan pagar include, segitiga iostream dan segitiga, kemudian dan selanjutnya hanya untuk menampilkan hello world. Ini di bahasa C++. Lumayan ya, lumayan rumit ya. Kemudian kita lihat di bahasa pemrograman yang lain, di bahasa pemrograman Java. Ini lebih ribet lagi nih. Untuk menampilkan hello world, harus membuat dulu class, kemudian public static void main dan sebagainya. Outputnya hanya hello world. Nah, sekarang sesederhana apa sih sintaks daripada Python ini? Kita lihat ini. Python itu sangat simpel. Sintaksnya sangat simpel. Untuk menampilkan hello world, perintahnya cuma ini. Print hello world. Sudah. Sintaksnya cuma itu. Cuma satu baris kan? Simpel kan? Nah, ada motivasi dari seorang programmer yang memiliki perusahaan yang sangat besar. Beliau mengatakan ini, "You're better off trying something and failing than doing nothing at all." Maksudnya, sebaiknya kamu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu tetapi itu gagal, daripada tidak melakukan sama sekali. Mending kita berbuat sesuatu meskipun itu gagal. Kata siapa? Mark Zuckerberg. Nah, semoga motivasi, kata-kata motivasi dari Mark ini bisa membangkitkan gairah kita untuk mendalami lagi, menyukai dan semangat lagi untuk ngoding, untuk membuat aplikasi-aplikasi. Meskipun sebenarnya itu gagal, karena dari kegagalan kita akan belajar bagaimana untuk meraih keberhasilan. Oke teman-teman, semoga ini bisa memotivasi kita. Tipe data daripada Python. Apa sih itu tipe data? Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Berikut adalah tipe data dari bahasa Python. Tipe data dari bahasa Python adalah, yang pertama adalah numbers, bilangan, angka-angka yang terbagi atas 3, yaitu yang pertama integer. Integer itu kumpulan dari bilangan bulat, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita contohkan adalah 20.
Yang kedua adalah float. Float adalah kumpulan bilangan desimal. Desimal yaitu 35,76 atau angka yang mengandung koma. Itu adalah float. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kompleks. Kumpulan antara bilangan real dan imajiner. Itu dari tipe data Python yang berupa bilangan. Ini selanjutnya tipe data berikutnya adalah boolean. Boolean ini hanya dua kondisi. Kalau bukan true ya false. True itu diibaratkan angka 1, false itu adalah angka 0. Jadi cuma dua kondisi. Kemudian tipe data selanjutnya adalah set. Kemudian tipe data selanjutnya adalah dictionary. Dan tipe data selanjutnya adalah sequence. Sequence ini terdiri dari 3 juga, yaitu string. String ini kumpulan dari beberapa huruf, angka, kata, kalimat yang diawali dengan tanda kutip 2 dan diakhiri dengan tanda kutip 2, atau diawali dengan tanda kutip 1 dan diakhiri dengan tanda kutip 1. Itu adalah tipe dari string. Kemudian yang kedua adalah list. List ini datanya bisa kita ubah-ubah di dalam, dan sifatnya adalah kurung siku, diakhiri dengan kurung siku. Itu adalah list. Kemudian yang terakhir adalah tuple. Tuple ini bedanya dengan list, dia tidak bisa diubah. Angkanya tidak bisa dirubah-rubah. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan dari tipe data ini, teman-teman kita lihat tabel berikut ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke Python variable. Apa sih itu? Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, berarti Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel juga dapat menyimpan berbagai macam tipe data, baik itu string, integer, float, di dalam pemrograman Python. Variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Wah, bingung bang? Bingung ya? Kita lihat penjelasan secara detailnya. Penulisan variabel itu memiliki aturan tertentu. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau underscore. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh diawali dengan tanda garis datar atau simbol, tidak boleh. Tetapi harus berupa huruf atau underscore. Kemudian karakter selanjutnya boleh berupa huruf, boleh berupa angka, boleh underscore, boleh. Karakter kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah huruf besar dan huruf kecil itu sangat membedakan, karena di Python memiliki case sensitif. Misalnya ini, nama depan dengan huruf D besar, variabel dengan nama depan dengan huruf D besar, dan variabel dengan nama depan dengan huruf D kecil adalah dua variabel yang berbeda. Creating variable. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Sebuah variabel dibuat saat pertama kali memberikan nilai. Ini contohnya. Misalnya x ini adalah variabel. Kita kasih sama dengan value adalah 5. Kemudian variabel y, value-nya adalah John. Ketika kita memberikan perintah print x, maka akan keluar 5. Ketika kita berikan perintah print y, maka akan keluar John. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu, dan bahkan dapat mengubah tipe setelah ditetapkan.
seperti ini. Variabel X sama dengan 4. Nah, X is of type integer. Karena 4 ini adalah bilangan bulat, maka X ini adalah integer. Kemudian, X sama dengan Sally. X sekarang berubah menjadi string. Karena Sally adalah kumpulan dari huruf dan diawali dengan tanda kutip 2. Yang mana kalau diawali dengan tanda kutip 2 dan kumpulan dari beberapa huruf, itu adalah tipe data dari string. Jadi ketika kita memanggil print X, maka yang muncul adalah Sally, bukan 4 lagi, karena di sini sudah dirubah. Casting. Untuk menentukan tipe data dari suatu variabel, ini dapat kita lakukan dengan cara casting. Misalnya nih, variabel X sama dengan str dalam kurung 3. Maka hasilnya adalah menjadi 3, tetapi diawali dengan tanda kutip 1 dan diakhiri dengan tanda kutip 1. Mengapa demikian? Karena kita memberikan value string di sini str. Maka hasilnya adalah str. Kemudian variabel y, integer dalam kurung 3. Maka y akan menjadi 3. 3 itu adalah bilangan bulat, karena di sini adalah integer. Kemudian variabel z. Variabel z adalah float dalam kurung 3, maka z akan menjadi 3.0. Maka z akan menjadi angka desimal terakhirnya. Get the type. Untuk mendapatkan tipe variabel, menggunakan fungsi tipe dalam kurung balas kurung. Misalnya, variabel X sama dengan 5 dan variabel Y sama dengan John. Nah, untuk mengetahui variabel X ini tipenya apa dan variabel Y ini tipenya apa, nah caranya seperti ini. Print tipe X, maka hasilnya akan keluar integer, karena di sini kita beri angka 5 yang merupakan angka bulat. Kemudian Y, ketika kita panggil print tipe Y, maka hasilnya adalah str. Str adalah string, karena Y adalah kumpulan dari beberapa huruf yang diawali dengan tanda kutip 2 dan diakhiri dengan tanda kutip 2, yang dimana ini adalah jenis atau tipe data string. Single or double quotes itu sama saja. Misalnya X sama dengan tanda kutip 2 John dengan X sama dengan tanda kutip 1 John itu sama. Tidak ada yang membedakan. Case sensitif, sangat sensitif. Artinya huruf besar, huruf kecil sangat berpengaruh. Jadi teman-teman pada saat penulisan variabel harus betul-betul teliti, harus betul-betul hati-hati, karena di variabel Python itu sangat mempengaruhi huruf besar dan huruf kecil. Ketika Anda keliru, maka akan menghasilkan sintaks yang error. Kita lanjut ke looping. Loops in Python terdiri ada 2, yaitu adalah for loop dan while loop. Looping itu sendiri adalah pengulangan kode, pengulangan kode, pengulangan perintah. Ini contohnya. For loop. For i in range dalam kurung n. I adalah variabel iterasi dan range akan menentukan berapa kali perintah ini akan diulang, tergantung berapa angka yang akan kita berikan di n ini. Kemudian while loop. While condition titik 2 harus dan wajib, karena tanda titik 2 setelah kondisi dan indentasi pada baris berikutnya adalah wajib. Jadi pada saat menggunakan while loops harus menggunakan titik 2, karena kalau tidak menggunakan titik 2 maka hasilnya adalah error. Ini contohnya. Untuk while loop, count sama dengan 1. While count lebih kecil 5.
print count. Count sama dengan count plus 1. Outputnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ketika angka dari count ini masih kecil daripada 5, maka akan terjadi pengulangan. Misalnya 2. Karena di sini 2 ditambah 1, 3. 3, apakah 3 lebih kecil dari 5? Masih. Dia naik lagi ke atas. Kemudian 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 masih kecil daripada 5? Masih. Naik lagi di atas. Kemudian 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 lebih kecil dari 5? Tidak, berarti kode ini akan berhenti. Sehingga outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita lihat di for loop. For i in range 1,5. For loop ini cenderung lebih singkat. Jadi ketika kita membuat aplikasi dengan codingan yang rumit, for loop ini sangat berguna. For loop ini sangat berguna karena bisa mengefisienkan kode yang kita buat dengan output yang sama, tetapi perintahnya sangat simpel. Function. Python function. Fungsi adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali, yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi Anda dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Untuk membuat fungsi, kata kuncinya adalah def. Misalnya def my function, balas kurung, print hello from a function. Kemudian calling a function adalah diikuti dengan tanda kurung. Misalnya ini, my function tanda kurung balas kurung. Ini untuk memanggil fungsi. Kemudian contohnya def fun tanda kurung balas kurung titik 2, ini wajib ya, titik 2. Print welcome to Coders Berdasi. Untuk memanggil fungsi daripada ini adalah fun kurung balas kurung. Maka hasilnya adalah out welcome to Coders Berdasi. Kondisi statement in Python. Jadi di Python ada beberapa kondisi, yakni statement if adalah statement yang digunakan untuk kondisi tunggal dan dijalankan hanya sekali ketika kondisi itu true. Jika kondisi itu false, maka kode tidak akan dieksekusi. Di sini ada perintah bahwa indentasi block is also necessary for if statement. Jadi di sini ketika kita menggunakan if, maka print ini akan masuk ke dalam secara otomatis. Elif statement, singkatan dari else if, merupakan untuk digunakan menambahkan kondisi tambahan setelah pernyataan if. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah tanda titik 2 ya, tanda kutip 2. Tanda titik 2 ini ketika kita lupa, maka akan terjadi error, maka akan muncul pesan error. Else statement digunakan setelah statement if untuk mengeksekusi beberapa kode jika bernilai false. Jadi else ini kebalikan dari if. Misalnya kalau if itu true, bernilai true, maka else itu adalah pilihan yang false. Ada 8 alasan mengapa sih kita harus belajar Python. Nah, ini alasannya. Data science yang pertama. Python dikenal tangguh, scalable, dan menyediakan visualisasi dan grafis yang luas. Oleh karena itu, banyak digunakan dalam ilmu data science. Python juga mendukung beberapa library populer. Beberapa di antaranya adalah PyTorch, SciPy, Learn, Pandas, PyBrain, TensorFlow, Matplotlib. Kemudian alasan berikutnya adalah machine learning. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling disukai untuk machine learning karena sintaksnya yang sederhana dan library-nya sangat support untuk proyek-proyek machine learning. Alasan berikutnya adalah web development. Python menyediakan beberapa framework
sehingga sangat mudah bagi seorang web development. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat web development, maka Python juga bisa digunakan. Yaitu Django, dia menggunakan Django, Pyramid, dan Flask. Alasan berikutnya, library dan package-nya. Python memiliki berbagai library, package, framework, dan modul untuk manipulasi data, perhitungan statistik, web development, machine learning, dan data science. Misalnya ini Python Package Index, Django, Scipy, dan NumPy. Alasan berikutnya, career opportunities dan salary-nya lumayan. Python memberikan beberapa peluang kerja dan menjanjikan dengan prospek gaji yang gede. Beberapa perusahaan besar dan terkenal yang menggunakan Python untuk pengembangannya adalah Amazon, Facebook, Netflix, IBM, Google, NASA, dan YouTube. Nah, berikut adalah tren Google untuk bahasa Python, C++, dan Java di Amerika Serikat. Nah, di sini kita lihat bahwa bahasa Python di tahun 2022 itu menjadi sangat populer di Amerika Serikat. Populer kan? Dan teratas di bawah Java dan JavaScript. Itulah mengapa saya mengatakan tadi bahwa bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Karena memang di tahun 2022 Python menduduki urutan yang paling atas. Scripting dan automation. Ini alasan berikutnya. Bahasa Python dapat digunakan untuk menulis skrip dan mengautomatisasi alur kerja tanpa campur tangan manusia. Wow, luar biasa ya Python ini. Ini membuatnya sangat nyaman, keren habis nih. Scripting dan automation. Kemudian alasan berikutnya adalah portable dan extensible. Sebuah kode yang dikembangkan dengan Python sering kompatibel dengan sebagian besar platform non-native, sehingga dapat diintegrasikan dengan bahasa Java, komponen .NET, atau library C atau C++. Jadi Python ini bisa digandengkan dengan bahasa yang lain karena portable dan extensible. Active community. Nah, ini alasan yang paling penting. Mengapa saya bilang alasan yang paling penting? Karena Python memiliki komunitas yang sangat besar yang dapat membantu Anda, membantu kita dalam mencari error pemrograman atau masalah dengan software. Anda dapat memposting pertanyaan Anda di forum komunitas, dan anggota komunitas akan menjawabnya dalam waktu yang sangat cepat. Nah, active community ini sangat penting teman-teman, karena dalam kita melakukan codingan, otomatis kita tidak akan terlepas dengan namanya error sintaks. Kita akan menghadapi dengan masalah-masalah yang baru tentunya. Nah, active community-nya dari Python ini memang sangat luar biasa. Komunitas yang besar, dan begitu kita mengutarakan sebuah pertanyaan, maka komunitas akan bertindak dengan cepat, memberikan solusi dengan cepat. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu Python? Sintaksnya bagaimana? Tipe datanya seperti apa? Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang pemula bahwa bahasa Python itu seperti ini. Jadi ke depannya kita akan membuat atau sama-sama ngoding, sama-sama belajar untuk mempraktekkan beberapa sintaks-sintaks dasar untuk mengaplikasikan tipe-tipe data yang telah kita jelaskan tadi. Oke, sahabat coders, sekian dulu video dari channel
Coders Berdasi ini tentang dasar-dasar Python. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, memberikan wawasan tentang Python, dan saya harap jika video ini sangat bermanfaat, silahkan share ke seluruh akun sosial media teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya semangat untuk mengupload video-video terbaru. Aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video update dari channel ini. Okay, see you next video. Keep spirit and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.